Kita masih bersama dengan Bapak Nur Fadli. Ini adalah mantan seorang pemulung yang saat ini mendirikan 10 sekolah gratis untuk anak-anak yang berada di daerah terpencil ya. Silakan Cika. Ya, dan kabarnya sekolahnya Pak Fadli ini mempunyai kurikulum yang berbeda dari sekolah lainnya. Kurikulum apa, Pak? Ya, kami menyebutnya di sekolah itu kurikulum bahagia. Kurikulum bahagia. Ya. Apa itu maksudnya, Pak? Kurikulum bahagia itu dimana kita kan pernah kecil dulu, Mbak ya. Masa kecil itu adalah masa bahagia. Jadi anak-anak saya itu di sekolah saya, mereka tuh diajarin bagaimana caranya berbahagia dulu. Baru mereka belajar dengan baik di sekolah. Contohnya, suatu misal, dia pagi, kalau dia senang main dulu, main dulu. Senang mandi di sungai, mandi dulu di sungai. Apa yang dia senangi itu dulu saya apakan itu ya, saya turuti dulu kemauannya. Untuk kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3, itu saya pakai itu. Senangkan dulu baru belajar. Begitu. Bagus ya. Kalau mandi di sungai, dituruti mandi di sungai? Iya, karena di sana itu di belakang sekolah itu sungai, Mas Dedi. Oh, jadi gurunya nungguin gitu? Nungguin aja. Nungguin dulu. Oh ya? Iya, nungguin dulu. Sebelum mereka sudah puas, bisa belajar dengan baik. Sampai mereka puas? Iya. Jadi jam sekolahnya ngikutin anak-anak selesai itu, Pak, main-main gitu? Enggak juga. Ya? Itu diapakan itu dikasih waktu berapa setengah jam gitu. Dikasih waktu gitu ya. Baru dimulai pelajaran. Ini main apa tuh, Pak? Tadi yang ada tali panjang gitu. Oh, di sekolah kami juga anak-anak dikenalin dengan mountaineering sama. Karena waktu itu juga saya backgroundnya dari pencinta alam. Jadi di sana itu diajari rappelling, anak-anak itu juga mountaineering. Buat arena bermain juga berarti? Iya, buat arena bermain. Flying fox di sana juga ada. Iya, flying fox kayak gitu ya. Ya. Ada berapa gurunya? Tadi kan muridnya 600. Itu dari berbagai sekolah, Mas Dedi. Ya. Itu yang sana itu yang dari sekolah itu yang kurikulum bahagia itu ada 9 guru. Dan itu pun tidak tiap hari datang 9. Jadi kadang datang 5 gitu doang. Kalau totalnya semua gurunya? Total gurunya itu sekitar 50-an semuanya. Sekitar 50-an. 50-an, ya. Dan ini semuanya honorer atau gimana? Iya, ada yang sebagian tuh sekarang MTS sudah sertifikasi juga. Iya. Dan boleh tahu berapa penghasilan buat gurunya? Gaji gurunya berapa? Untuk yang satu kali datang itu Mas Dedi, yang di tempat saya itu 14.000. 14.000? 14.000 satu kali datang. Nah itu kan tidak besar ya Pak ya? Tidak besar, Mas. Nah kenapa mereka mau? Mungkin mereka itu sudah enak dengan suasana yang ada, Mas Dedi. Karena saya sebelum ngajar, guru saya tanyakan dulu, kalau cuma mau main-main jangan ikut saya. Karena ini ngajar itu kan masalah hati, Mas Dedi. Tuh. Jadi kebanyakan mereka itu selain dia ngajar, tak ajari juga caranya berusaha. Anda juga guru berarti ya? Ngajar juga, guru juga. Kalau misalnya menghadapi anak, ini kan anak yang dari daerah terpencil, iya. Ayahnya mungkin tadi katanya bisa kriminal, iya, gitu ya. Betul. Berarti kan ini attitude-nya, behavior-nya, not lain-lainnya. Ya gitu ya. Iya. Nah menghadapi mereka tuh gimana Pak? Itu ternyata hanya butuh pendekatan aja, Mas Dedi. Butuh pendekatan antara guru dengan anaknya. Kalau misalnya ada anak nggak bikin PR gimana? Saya mulai punya sekolah, tidak pernah anak sekolah dikasih PR. Luar biasa, gue setuju sama nih orang. Pada senang. Saya soalnya sempat protes di YouTube, saya bikin Betul. YouTube akun kan. Memberatkan Mas Dedi. Iya, saya bilang ini anak udah sekolah dari pagi sampai siang ya, atau sampai sore kadang ya. Udah pulang, dikasih PR lagi gitu. Tinggal aja lu di sekolah, gue bilang gitu. Betul. Oh, nggak setuju. Jadi nggak ada PR Pak ya? Gak ada PR. Memberatkan PR itu bagi saya, karena itu menyiksa. Menyiksa ya? anak. Udah nyampe rumah suruh bikin PR. Bayangkan aja Mas Dedi dulu seneng nggak dikasih PR tiap Enggak. hari? Udah seneng sama berarti. Oh iya. Oke, menarik sekali. Nah, jadi anak-anak ini semuanya free, tidak bayar. Tidak bayar. Tidak bayar. Makan gimana makan? Orang tuanya kalau makan. Oh, makan ada. Baju? Baju saya sendiri. Buku? Saya sendiri juga. Peralatan? Semuanya. Semuanya? Sepatu? Sepatunya nggak pakai sepatu. Sepatunya nggak pakai sepatu? Hanya musim kemarau bisa pakai sepatu. Kalau hujan memang nggak boleh kan. Oh ya, karena Iya, kotor juga. Kotor, oke. Berarti pakaian Gadget, handphone, pulsa. bagaimana? Nggak ada masuk. Mbak minta kos-kosan sampai pulsa.
Oke, berarti nah ini uang ini semua dari mana, Pak? Jadi peternakan itu yang bergulir tadi Mas jadi. Ya, peternakan itu kan dulu kata Anda. Iya, dan juga sekarang karena sudah ada izinnya, itu ada ditopang oleh bantuan operasional sekolah. Juga membantu kami untuk gaji guru katanya. Oke, dan ini ketutup. Kadang masih pakai manajemen menyusui Mas. Sekolah ini kurang, tak bantu dengan sekolah yang lain. Oke. Nah, itu kalau kita lihat sekolahnya kan bangunan udah bangunan jadi ya. Bangunan jadi. Nah, itu kan awal bikin bangunan jadi butuh uang besar. Iya, betul. Dari mana uangnya, Pak? Itu kami dulu, yang jelas bukan dari dinas pendidikan, maaf sebelumnya, bukan dari dinas, tetapi dari teman-teman pengusaha. Teman-teman pengusaha. Teman-teman. Berarti Anda menghampiri teman-teman orang-orang untuk meminta bantuan untuk mendirikan sekolah. Iya, waktu itu kan juga saya gabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, oke. Jadi mereka membantu untuk membangunkan sekolah ini ya. Ini menarik sekali nih. Nah, ini semua ini Anda lakukan sendiri atau ada partner, teman? Untuk apa Mas Dulu? Untuk ini dirikan sekolah semua ini. Ya, kalau yang dua ini saya dirikan sendiri dan juga dibantu oleh teman-teman notaris, Asosiasi Notaris Jember. Teman-teman notaris Jember. Anda punya teman seperjuangan dalam menjalankan ini? Tapi sekarang dia sudah jadi PNS, yang banyak jadi PNS, ada yang ngajar jadi dosen juga, kebanyakan jadi dosen. Udah jadi dosen. Oke, ini ada satu nama tadi Anda mengatakan ini namanya adalah siapa? Aminullah. Iya, beliau dosen IAIN sekarang. Ini teman Anda dulu? Teman ngajar dari sekolah liar juga dulu. Seperjuangan? Seperjuangan. Cuman sekarang dia ini ya? Jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri ya? Ya udah kita nggak usah undang lah, Cik. Undang dong, Pak. Undang. Udah jadi pegawai negeri katanya. Ya kan sekarang udah bisa waktunya. Tuh, langsung aja ya Pak ya kita undang. Ini dia teman seperjuangan Pak Nur Fadli saat merintis sekolah. Pak Aminullah. Pak Aminullah, saya dengar katanya Anda banyak cerita tentang Pak Fadli ini sendiri nih. Silakan. Apa? Orang seperti apa sih beliau? Orang nekat. Ya. Orang nekat? Orang nekat. Kenapa nekat, Pak? Ya nggak masuk akal juga. Beberapa yang dilakukan itu di luar kewajaran. Contoh? Kemarin itu sehari, mulai pagi saya buka Facebooknya. Pagi-pagi dia sudah mengeluh karena mobilnya rusak di tengah hutan. Itu membawa keramik, beberapa karung semen, kemudian itu macet. Itu macet di jalan yang becek. Siang sedikit saya buka statusnya lagi, itu sudah ada di gunung yang berbeda dengan muatan beras, kemudian minyak goreng dan lain-lain. Baru maghrib dia mampir ke rumah saya untuk sholat maghrib. Kok bisa, Pak? Nah, kan? Bisa saja. Karena Tuhan ciptakan saya kasih fisik yang kuat. Wow, luar biasa. Justru mobilnya yang tidak kuat. Mobilnya nggak kuat, orangnya tetap jalan ya. Orangnya tetap jalan ya. Oke. Nah, gimana? Saya dengar katanya perjuangan ini ketika Anda berdua melakukan ini nggak mudah sebenarnya. Sampai pernah ribut dulu dengan dinas dan sebagainya. Benar itu? Iya, benar. Saya mengenal Pak Fadli ini kan sejak 2001 memang dalam keadaan yang serba nekat. Kuliah nekat, kesana kemari nekat. Duit nggak punya? Iya. Jelas. Jelas. Jelas nggak punya. Ya ada kesamaan sih kalau soal nggak punya uang itu ada kesamaan. Oh, ada samanya dulu. Sama-sama pendatang di Jember. Anda juga pendatang Saya di juga Jember. pendatang. Oke. Iya. Jadi harus belajar untuk survive. Anda dulu kerjanya apa? Saya dulu lebih suka berorganisasi dan di mana saya mencari uang di organisasi itu. Oke. Misalnya ada teman mau ngadakan pelatihan, Anda ini ya ngatur. saya buat rangkaian acara, bahkan saya menawarkan diri untuk menjadi pemateri agar saya dapat uang. Agar dapat uang. Ya, Oke. nah uangnya itu yang untuk Buat biaya tutup sekolah juga. Ya. Nah, saya dengar katanya sempat ribut dengan dinas pendidikan pada saat survei sekolah, tapi ternyata bangunannya nggak ada. Lucu sekali. Miris Mas. Benar, Pak? Miris sekali. Miris sekali. Kok Anda senang, Pak? Ya, karena sekarang sudah kayak gini. Oh, sekarang Mas. udah gini. Iya. Padahal dulu miris tuh, Pak. Miris ceritanya. sekali. Oh, coba ceritain, Pak. Sedihnya, Pak. Itu 2 kali kejadian, Pak Dedi. Jadi yang pertama itu ketika kita ngajukan bantuan khusus murid. Dulu namanya BKM, sebelum BOS ini ada namanya BKM. Oke. Itu kompensasi BBM. Sekolah kita didata tapi uangnya tidak pernah nyampe gitu loh. Kita komplain kan.
Malah kita dituduh sekolah Anda sekolah ilegal, belum ada izin operasional gitu kan. Ya, kita berdua coba datang baik-baik, tapi kok tanggapannya kurang baik, ya sudah kita coba dengan nada yang agak tinggi. Sehingga mau tidak mau mereka harus mau kita ajak untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Tapi nampaknya beliau tidak turun sendiri tapi menyuruh orang. Ya begitu diketahui baru di ACC dan ya adalah rezeki untuk anak-anak dari BKM itu. Itu sebelum punya izin. Oke. Dan ketika datang nggak ada bangunan ya? Itu untuk satu ini, untuk BKM. Lalu kita dipaksa untuk mengajukan izin operasional. Kan selalu menjadi pembicaraan banyak orang tuh. Sekolah ilegal, kemudian tetangga juga bilang, anak saya nanti dapat ijazah apa gitu kan. Bisa melanjutkan enggak? Ya sudah, kita nekat. Kita ngumpulkan uang untuk buat pondasi. Pondasi saja tidak ada apa-apa. Fondasi saja tuh? Kan minimal untuk mendirikan sekolah itu minimal punya 3 ruang kelas untuk SLTP, 1 ruang kantor. Jadi minimal punya 4 ruang. Yayasan di sana punya sepetak sawah yang terpaksa kita buat fondasi saja dengan 4 bagian, tapi temboknya nggak ada. Berarti cuman... Iya. Lalu? Iya. Mereka datang ya marah-marah ke kita. Padahal proposal sudah disampaikan, kita menyampaikan bahwa calon bangunan ada. Calon bangunan ada. Mereka marah-marah datang. Ya kita sampaikan apa adanya. Ya berdua dengan ini malah kita. Kayaknya sih nggak salah yang marah ya Pak ya. Ya nggak juga sih. Kan kita bilangnya calon bangunan ada. Ya mungkin mereka kurang memperhatikan juga gitu ya. Iya. Tapi mereka sudah kadang turun sehingga itu terjadi pada tahun 2007 bulan Februari. Setelah prosesnya alot, kita dikomplain macam-macam, kita juga tidak tinggal diam dikomplain, sehingga pada Juni 2007 izin itu turun. Alhamdulillah turun dan sudah dinyatakan sekolah yang legal. Oh, oke. Itu sudah legal. Baik. Ini ceritanya menarik sekali, masih ada yang ingin diceritakan lagi dan menarik karena ada beberapa hal yang saya tahu nih tentang beliau. Jadi kita lanjut lagi setelah satu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Membantu orang lain, ya selagi bisa saya selalu dukung apapun itu. Sudah termasuk ya harus hilang waktu bersama, ya nggak masalah lah. Yang penting bisa manfaat untuk orang lain lah. Gitu.